Oke, kita lanjutkan ya. Materi yang untuk hari ini sangat bagus sekali yang tadi sudah disampaikan. Dan materi ketiga ini adalah gabungan dari materi pertama tentang peradaban, literasi. Lalu yang kedua materi tentang literasi di literasi akidah Islam dalam andragogi. Dan yang ketiga lalu yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas menulis di masa pandemik ini. Kalau di Jakarta masih PPKM ya. Baik, yang pertama. Nah, pokok masalah yang terjadi pada masyarakat saat ini banyak sekali menurunnya kreativitas menulis, apalagi di masa pandemik ini. Literasi kita semua guru-guru ditingkatkan dalam meningkatkan literasi, baik itu siswa, masyarakat untuk lebih banyak membaca dan menulis. Ya, kadang kita masyarakat untuk memulai untuk menulis itu dia tidak tahu memulainya dari mana, caranya, dan bagaimana untuk memulainya. Yang kedua, belum punya ide untuk memulainya. Takut salah, takut kurang bagus, kurang kreatif dalam menulisnya, kurang percaya diri. Ya. Lalu yang ketiga tidak ada wadah. Ya, tidak ada wadah untuk menyampaikan dalam tulisan yang ingin kita sampaikan. Gitu. Yang terakhir adalah tidak ada waktu dalam menyampaikan untuk meluangkan waktu dalam menulis. Padahal menulis itu salah satu kegiatan yang positif ya. Yang kedua, apa sih itu menulis? Ya. Halo? Yang pengertian menulis untuk para ahli adalah menuangkan ide kreativitas pikiran yang di benaknya. Lalu kreativitas adalah proses kemampuan individu untuk memahami kesenjangan atau hambatan dalam hidupnya, sehingga merumuskan hipotesis baru untuk mengkomunikasikan hasil-hasil tulisannya. Lalu selanjutnya, ciri-ciri kreativitas. Ciri-ciri kreativitas, yaitu ciri-ciri kreativitas itu yang pertama untuk melahirkan ide, gagasan, pemecahan, cara baru, penemuannya. Lalu yang kedua adalah mampu mempertahankan ide-ide kreatif yang sudah ditemukan tetap hidup. Contohnya, kita ingin melahirkan ide atau gagasan. Gimana ya caranya untuk menemukan ide? Oh, misalkan saya ingin melihat sesuatu yang menurut kita ini bisa memberikan meluangkan tulisan yang nantinya akan menjadi menarik, gitu. Ya, yang keempat adalah kesesuaian judul dengan isi tulisan. Yang selanjutnya ketetapan penggunaan ejaan dan tanda baca, lalu ketetapan dalam struktur kalimat dan kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan dalam setiap paragraf. Dalam menulis itu kan kita kan menyatukan antar kalimat, menyatukan antar kata untuk menjadikan sebuah kalimat, untuk menjadikan sebuah paragraf. Ya. Selanjutnya, tujuan menulis. Kita kan ada tujuan nih. Kita tujuan menulisnya apa sih? Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan. Tujuan yang bertujuan untuk memberitahukan atau menjelaskan sesuatu. Entah itu pengalaman, entah itu informasi yang disampaikan, entah itu puisi perasaan yang ingin disampaikan. Itu tujuan menulis pertama. Makanya di dalam sekolah, dari SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa pun, kita sudah ditanamkan untuk menulis. Baca dan tulis adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Yang kedua, meyakinkan atau mendesak. Tujuan tulisan terkadang meyakinkan pembaca bahwa yang disampaikan penulis benar, sehingga penulis
berharap pembaca mau mengikuti pendapat penulis, ya. Ini untuk menulis sebuah artikel atau sebuah informasi yang ingin disampaikan agar yang membacanya itu terpengaruh dengan tulisan kita, gitu. Kalau kita baca puisi pun, menulis puisi pun, kita yang membaca pun terbawa perasaannya dengan tulisan puisi yang kita tulis, ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah menceritakan sesuatu. Tulisan bertujuan untuk menceritakan suatu kejadian kepada pembaca, ya. Entah itu yang saat ini terjadi, baik pandemik atau PPKM, atau yang saat ini terjadi adalah bencana alam, itu bisa diungkapkan dalam bentuk tulisan. Di mana dalam bentuk tulisan itu, dalam bentuk paragraf itu kan ada 5 paragraf, ya, yaitu narasi, argumentasi, deskripsi, menggambarkan, lalu persuasif. Jadi untuk menulis sebuah tulisan ada paragraf apa nih yang mau kalian tulis, entah ingin menceritakan tentang novel atau cerpen, tentang pengalaman, atau ingin menceritakan tentang deskripsi saat ini, deskripsi diri kita, atau ingin berargumentasi tentang fakta-fakta yang saat ini terjadi, ya. Selanjutnya, yang keempat, mempengaruhi pembaca. Tujuan sebuah tulisan adalah mempengaruhi atau membujuk pembaca agar berkehendak penulis, gitu ya, mengikuti kehendak penulis. Jadi dengan adanya kita menulis suatu hal, sehingga orang yang membaca tulisan mengikuti apa yang kita tulis, ya. Yang kelima adalah menggambarkan sebuah yang digunakan untuk membuat pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sesuatu yang diceritakan penulis dalam tulisannya, ya. Biasanya ini terdapat dalam sebuah sastra, sebuah cerita novel atau puisi, ya. Jadi dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, apa yang kita pengalaman kita, ya. Terus bagaimana sih cara menemukan gagasan atau ide? Itu sulit banget tuh Bu Ika. Kita tuh kadang suka mentok. Udah oke, saya mau menulis tentang kisah topiknya ingin menceritakan tentang ibu saya, tapi tiba-tiba saya mandet nih di sini nih, gitu. Lalu gimana sih caranya? Yang pertama, kita kan menentukan ide dulu tuh. Oke, saya ingin bahas tentang menceritakan tentang ibu saya, misalkan gitu ya. Habis itu yang kedua, memilih ide-ide yang menarik. Memilih ide-idenya, tetap mengutamakan ide utamanya apa, sebelum nanti kita menceritakan ide-ide yang lain. Karena dalam sebuah cerita atau menulis novel itu kan kita kan pasti ada pengembangan gagasan, ya, pengembangan gagasan. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, membuat garis besar, ya, membuat garis besar dalam cerita yang ingin kita buat itu. Garis besarnya tentang apa? Yang keempat, menyusun draft atau kerangka tulisan, ya. Yang kelima, revisi. Udah ditulis, kita menulis nih, terus kita periksa dulu, revisi, gitu ya, pemeriksaan. Kalau biasanya saya kalau merevisinya itu hari ini saya menulis, besoknya saya revisi, gitu. Jadi habis bangun tidur saya revisi apa aja nih, gitu, yang kurang-kurang, gitu ya. Yang terakhir adalah editing, memperbaiki. Udah ada revisi, ya kita perbaiki. Adakah yang tulisannya yang kurang nyambung dengan topik atau dengan ide yang disampaikan dalam cerita. Yang terakhir nih, ada 6 tips meningkatkan kreativitas menulis. Lagi masa pandemi kayak gini ya, aduh boro-boro menulis, gitu ya. Ini aja lagi sulit nih, gitu. Jadi apa aja sih biar kita meningkat dalam kreativitas menulis? Kadang kita itu lebih banyak bawel, cerewet, menulis di sosial media dibandingkan kita menulis hal-hal positif di media sosial, ya enggak? Ya kan? Kita tuh lebih pintar mengkritik orang lain, tapi kita kurang memberikan hal-hal positif dalam menulis yang mempengaruhi orang lain bahwa
orang lain juga mengikuti semangatnya kita gitu loh. Ya. Yang pertama, yang pertama adalah tulisan kita yang ingin menulis nih, kita penulis harus menjadi subjek dan objek tulisan. Misalkan yang tadi udah saya bilang, menulis perasaan atau pengalaman. Jadi tahap pertama kita menulis kita itu sebagai subjek dan objek tulisan dulu. Itu tahap pertama. Ya. Entah itu perasaan kita tentang puisi atau pengalaman kita, cerita gitu. Itu bisa menjadi sebuah buku nantinya. Ya, sebuah buku menceritakan yang memotivasi orang lain. Jadi buku kita itu ada pengaruh positif buat orang lain. Ya. Yang kedua, banyak membaca tulisan yang ingin dibahas. Jadi kita ingin membahas tentang materi atau tulisan tentang pandemik saat ini. Kita harus banyak untuk membaca karena baca dan tulis satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Ya, dengan kita banyak baca, maka kita akan banyak nulis dan menghasilkan karya tulis. Gitu. Mulai aja dari hal-hal kecil, misalkan moto hidup. Itu kan sebuah tulisan positif kan, yang membuat orang lain terpengaruh untuk hal yang positif juga. Gitu. Ya kan? Jadi buat hal-hal yang kecil yang untuk mempengaruhi hal positif untuk orang lain. Yang ketiga, meluangkan waktu untuk menulis. Meluangkan waktu untuk menulis itu kan tidak bisa diburu-buru. Tidak bisa di saat kita lagi sibuk terus kita nulis gitu ya. Gitu. Kan tidak bisa. Jadi luangkan waktu untuk menulis sebuah yang akhirnya nanti menghasilkannya yang sangat indah gitu loh. Yang sangat bagus, yang sangat positif, yang sangat baik gitu kan ya. Lebih baik kita menghasilkan tulisan yang baik, yang positif, yang bisa mempengaruhi orang lain dibandingkan kita menulis hal yang negatif. Ya kan? Gitu. Kalau menulis hal yang negatif kan secara agama pun itu tidak baik, ya. Jadi lakukan yang baik-baik aja, yang positif-positif aja, ya. Yang keempat, rajin mengikuti seminar atau webinar tentang literasi. Contohnya ini nih, yang sekarang kita ikuti adalah webinar tentang literasi. Ini bagus banget, gitu. Bagus banget karena literasi ini meningkatkan kita untuk memperluas wawasan, memperluas pemahaman, atau kita kan otomatis kalau ikut webinar itu kan kita akan banyak membaca PPT. Membaca materi yang disampaikan dan begitu kan banyak wawasan kita, ketemu teman-teman gitu, itu memperluas jaringan wawasan kita, ya. Yang kelima, sering berinteraksi dengan para penulis. Kalau kalian udah punya pengalaman atau punya temen nih penulis nih, udah pernah diciptain nih bukunya nih, kamu tuh kalian itu berteman sama dia. Nanti kan kita mulainya dari mana, caranya bagaimana. Dengan kita bergaul dengan penulis kan, oke nih caranya bertahap ini seperti ini. Nanti kamu nulisnya udah jadi, nanti dari sini karya kamu kirim ke sini. Nanti akan terbentuk buku dan nanti ada ISBN-nya yang terdaftar gitu. Jadi bertemanlah dengan penulis juga gitu. Jadi menular ilmunya gitu. Di dalam agama juga kan kita berteman dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif. Maka kita akan menjadi baik dan kita akan menjadi positif. Jadi kalau kita mau jadi penulis, punya buku, punya hasil, ya bergaul dengan penulis yang sudah menghasilkan buku gitu. Nanti kita akan diberi jalan, diberikan alur, tahap-tahapan untuk menjadi sebuah buku penulis gitu. Yang terakhir, menyempatkan waktu untuk menonton film yang berkualitas atau jalan-jalan, ya. Kan pandemik nih, bosen kan di rumah, daripada di rumah kita nonton film yang berkualitas. Film yang berkualitas itu adalah film yang bisa menghasilkan hal yang positif, balik lagi yang menghasilkan yang positif, ya. Dengan menonton film yang berkualitas, kita akan menemukan gagasan
atau ide yang nantinya kita mau menulis dari hasil kita nonton film yang berkualitas itu. Jadi kan pada masa pandemik banyak menonton film Korea, banyak nonton film-film yang kurang ada pengaruh positifnya buat kita. Jadi kalau menonton film untuk menghasilkan ide gagasan, nonton yang film yang berkualitas, ya. Atau jalan-jalan. Dengan jalan-jalan kita akan menemukan ide. Oh iya, aku mau nulis tentang di situ ada pemandangan tentang misalkan ini ada pelangi gitu ya. Oke, aku mau temanya, topiknya tentang pelangi nih. Terus ide gagasannya tentang pelangi ini. Nanti kita tinggal memperluas gagasannya, idenya tentang pelangi. Gitu aja sih Bu. Bu Wardah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.